Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Malam hari ini kita membahas tema hidup nyaman ala filosof. Saya tidak tahu nanti ini arahnya kemana, pokoknya saya ngomong saja. Teman-teman menangkap apa, dapat apa, pokoknya diterima saja, nanti dipermasalahkan kalau ada yang tidak cocok. Jadi begini, saya awali dengan teori. Pokoknya ini malam hari ini akan hujan teori, siap-siap. Saya awali dari yang disampaikan Mas Eding tadi ya. Kalau yang disampaikan Mas Eding tadi, bahwa nyamanku dan nyamanmu berbeda, senangku dan senangmu berbeda, itu kalau di dunia psikologi namanya level pleasure life. Level pleasure life itu level kesenangan. Jadi apa yang saya senangi mungkin Mas Eding tidak senang. Apa yang dia sukai mungkin saya juga tidak senang. Ini level pleasant life atau pleasure life. Ini juga jenis kenyamanan, tapi hubungannya dengan perasaan. Makanya sifatnya sangat subjektif. Saya suka susu jahe seperti ini. Mungkin Mas Eding tidak suka. Beliau tidak suka kalau ada jahenya. Mungkin beliau maksudnya susu panas, pikiranmu kemana? Jadi itu kan selera namanya. Suka tidak suka. Pleasant life. Setiap orang mengejar kesenangannya sendiri. Itu pleasure life. Ya bagus sih ya, karena hidup ini ya diciptakan untuk kita bahagia. Allah itu menciptakan kita, diberi aneka fasilitas, termasuk dikasih nafsu, dikasih hasrat, dikasih ambisi, ya biar kita senang. Kok coba kita ndak dikasih itu semua kayak malaikat, ya kita ndak ada kesenangan-kesenangan termasuk seperti malam hari ini. Meskipun ya kita harus mampu mengontrolnya dengan dosis yang pas. Karena kalau kelewatan bisa masalah. Ini jenis level pertama, hidup nyaman itu senang. Tapi kalau kita hanya berhenti di sini saja, mengandalkan senang dan tidak senang, itu nanti durasi kenyamanan kita akan sangat terbatas dan sangat terikat. Maka ada satu level lebih tinggi daripada sekedar pleasure life, yaitu good life. Good life itu hidup yang baik. Kalau ini berhubungan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Good life itu kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi melegakan kita. Kenapa? Sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegangi. Misalnya teman-teman seperti malam hari ini itu kan, wah pengen belajar nyari wawasan-wawasan baru terus kesini, itu kan merepotkan. Kan lebih nyaman sampean di kamar saja kelekaran, tidak pakai baju sambil nonton YouTube sambil itu kan santai. Tapi dibela-belain kesini karena ada nilai yang teman-teman ingin perjuangkan. Ketika sudah bisa menegakkan nilai itu kita lega. Ini namanya good life. Jadi good life itu mengukurnya, kalau tadi yang pleasure life kan mengukurnya aku seneng apa aku tidak seneng. Tapi kalau good life ini aku sudah cocok dengan nilai-nilaiku atau belum. Itu namanya good life. Misalnya kita punya ideal hidup itu harus religius dong, ibadah harus penuh dong. Nah itu kan ketika kita bisa menjalankan ibadah secara penuh, terus kita lega, puas. Ini namanya orang menyebutnya good life. Apapun nilai yang ingin kita hidupkan, apa kemanusiaan, apa kebebasan, apapun itu nilainya,
Kalau kita bisa menghidupkannya, namanya good life. Ada kalanya good life ini tidak pleasure, tidak menyenangkan, tapi tetap kita jalankan. Kenapa? Karena good life ini levelnya lebih tinggi daripada pleasure. Kepuasannya jauh lebih panjang dibandingkan pleasure. Kesenangan itu durasi paling singkat dalam hidup nyaman. Kalau kalian hanya mengandalkan perasaan, apalagi kalau teman-teman lari ke neuroscience, durasinya rasa senang itu terbatas. Tergantung hormon-hormon tertentu yang mewarnai diri kita. Yang kemarin senang bisa saja nanti berubah jadi sudah tidak enak, sudah bosen, sudah jenuh. Itu kesenangan. Jadi apapun itu, apakah makanan enak, apakah minuman, apakah bahkan pasangan, itu kalau orientasinya hanya untuk senang-senang, percayalah durasinya singkat. Yuk kita menjalin hubungan tanpa komitmen, yuk yang penting senang-senang saja, yuk percayalah tidak akan lama. Ya memang kan nyari senang Pak, ya berarti ya memang kamu pengennya singkat saja. Kalau itu singkat, ya kita kehilangan nilai tadi. Jadi yang level 2-nya hidup nyaman itu adalah good life. Ada lagi ternyata yang lebih tinggi dari itu. Tidak sekedar good life, tapi meaningful life. Meaningful life ini jauh lebih tinggi. Kenyamanan dan kelegaannya jauh lebih panjang. Meaningful life itu sebenarnya good life tadi, tapi dalam skala yang lebih luas. Kalau tadi pleasure life, pertanyaannya aku seneng apa tidak? Kalau yang nomor 2, pertanyaannya hidupku sudah baik apa tidak? Sudah cocok dengan nilai-nilai atau tidak? Kalau yang nomor 3, meaningful life ini, hidupku bermanfaat enggak untuk orang lain? Sejauh mana kehadiranku memberi kebaikan tidak hanya untukku, tapi juga untuk lingkungan sekelilingku. Ini namanya meaningful life. Di level pleasure life, kalian senang tapi hanya setengah. Di level good life, kalian senang, nyaman seutuhnya. Di level meaningful life, kalian senang, nyaman sepenuhnya. Karena berhubungan dengan banyak orang di sekelilingmu. Kehadiranmu sangat bermakna. Sekarang teman-teman boleh cek ya, selama ini kehadiranku itu, diriku itu masih pleasure life, ataukah sudah mulai merancang untuk good life, atau jangan-jangan sudah nyampe makom meaningful life. Saya tidak tahu teman-teman ada di mana, atau saya belum tiga-tiganya Pak. Seneng juga enggak, baik juga enggak tahu, apalagi meaningful. Jadi uripe susah banget itu sudah. Nah, ini bahan refleksi kita ya. Jadi kenyamanan di level filosofis itu biasanya terus diambilnya meaningful life ini. Hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Hidup yang manfaat, maslahat, dan nanti ada imbuhannya, ada tambahannya dari Allah, namanya barokah. Barokah ini nanti penjelasan yang berbeda, levelnya juga berbeda. Baik, jadi saya sebut ini dulu. Kita sudah dapat 3 ya, satu teori pertama. Untuk ngecek apakah saya ini masih pleasure, hanya senang-senang saja, ataukah good life, sudah benar hidupku, sudah baik, ataukah meaningful life, sudah berarti memberi banyak pada sesama. Yang kedua, ini tentang kenyamanan lagi. Tidak mungkin dalam hidup kita itu nyaman terus, enak terus, baik terus. Hidup itu ya naik ya turun, ya enak ya ndak enak. Kadang-kadang kita cocok dengan nilai, kadang-kadang juga ndak cocok.
Kadang-kadang kita itu disyukuri oleh lingkungan kita, kadang-kadang juga dijengkelkan oleh lingkungan sekeliling kita. Jadi hidup ini kadang naik, kadang turun. Ini pun harus kita terima. Kita menyangkal bahwa kita tidak mungkin senang terus, itu akan menyusahkan kita. Jadi banyak orang yang menilai dirinya, Pak, saya itu bahagia kok, Pak. Begitu dia mengalami kesulitan, kesedihan yang tidak membahagiakan, langsung drop. Karena persepsinya dia tentang dirinya itu saya bahagia. Tidak siap menghadapi masalah. Kalau dalam bahasa psikologi ada istilah self-readiness. Self-readiness itu diri yang selalu siap menghadapi apapun. Jadi di antara rumusnya kalau teman-teman ingin hidup nyaman itu bukan saja teman-teman mengejar kesenangan, tapi siap seandainya mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini kalau diomongkan gampang, tapi kalau dijalankan tidak semudah diomongkan. Jadi kita siap menerima kepahitan apapun. Kalau istilahnya Ki Ageng Surya Mentaram itu menarik. Saiki neng kene ngene aku gelem. Menarik ya. Saiki itu sekarang, neng kene itu di sini, ngene itu begini, seperti ini, aku gelem, saya mau. Oh, ini tidak gampang. Kita itu selalu nawar kan. Saiki, misalnya kita mengalami kepahitan saat ini kan kita nawar, mbok yo besok saja jangan sekarang. Misalnya tiba-tiba HP-mu drop, padahal nanti rencananya mau ngajak foto. Loh, baterainya habis ini kan, terus kamu piye yo? Loh, itu kan kamu bisa kiamat itu kalau tidak punya kemampuan daya tahan tadi, kesiapan menghadapi masalah. Maka saiki saya juga siap Bapak kalau memang ada kesulitan hidup, memang begitu, kadang naik, kadang turun. Neng kene di sini, kedisinian, ngene itu begini, aku gelem ya, saya terima, apapun itu saya terima. Misalnya teman-teman ini yang tadi membayangkan, wah nanti saya dapat kursi yang bisa kelihatan dari depan, bisa akhirnya dapatnya tiker misalnya. Tapi ya tetap saiki neng kene ngene aku gelem. Nggak membayangkan ngantri di situ panjang, tapi begitu ngantrinya panjang ya ndak apa-apa. Hidup itu ya memang gitu, kadang cocok, kadang nggak cocok. Saiki neng kene ngene aku gelem. Tadi ndak membayangkan apa, ternyata ngalami juga ya. Saiki neng kene ngene aku gelem. Dalam arti apa? Ini kalau teorinya Ki Ageng Surya Mentaram ini istilahnya nggelemi kahanan. Jadi mau dengan situasi apapun yang kita hadapi. Ini juga bagian dari kenyamanan hidup. Kalau kalian tidak hanya bisa mengejar kesenangan, tapi juga bisa menanggung kesulitan, percayalah hidupmu nyaman terus. Yang bikin kita tidak nyaman itu kadang-kadang karena kita tidak siap menghadapi kesulitan. Padahal kita tahu hidup ini tidak mungkin lancar terus, senang terus. Jadi rumus keduanya selain tadi ya, kita ranking ada pleasure life, good life, dan meaningful life. Rumus keduanya adalah nggelemi kahanan. Mari kita terima apapun situasi yang kita hadapi. Apakah itu sedang up ataukah sedang down. Nah, ini rumus keduanya. Termasuk ketika yang kita harapkan berbeda dengan kenyataannya. Itu juga kita harus. Kadang-kadang orang itu menganggap saya nanti pasti senang kalau keinginanku terpenuhi. Kenyataannya banyak terjadi, keinginanmu terpenuhi tapi senangnya tidak datang. Dan itu sering terjadi. Kayak kemarin misalnya di UIN baru ada wisuda. Mahasiswa senang sekali karena kemarin kan pengen wisuda, sekarang wisuda. Tapi begitu wisuda
Terus ada orang tanya, gimana ini rencananya setelah wisuda? Mengkeret lagi sudah. Duh, ternyata mencapai keinginan tidak seindah yang dibayangkan. Terus tahun-tahun selanjutnya kamu tidak ngapa-ngapain tolak. Ditanya, ngapain tidak tahu Pak? Mahasiswa ya tidak, kemarin masih enak statusmu mahasiswa. Sekarang begitu lulus ganti statusmu. Jadi pengangguran sekarang. Kemarin masih mahasiswa enak, wah masih menyelesaikan studi, alasanmu ngono kan. Tapi begitu lulus wisuda tidak bisa alasan itu lagi sudah. Itu kan bayanganmu tentang kegembiraan, kenyamanan bisa berbeda dengan kenyataannya. Ini juga jadi PR, penting juga kita ingat-ingat. Baik, jadi yang kedua ini ya, rumusnya hidup nyaman, kita siap senang, siap susah. Kita harus mau menerima situasi, apapun itu jenisnya. Teori kedua. Teori ketiga, pokoknya ini anggap saja kuliah ya, nanti pulang dapat banyak teori. Jadi kalau kalian merasa tidak bisa mewujudkan yang saya omongkan, kan jawabnya gampang, cuma teori. Santai saja, cuma teori, tidak harus terlalu galau. Yang ketiga, ada konsep begini, kalau teman-teman tertarik ya. Belakangan ada istilah namanya slow living. Ini ya, kita sekarang banyak orang membahas slow living ini. Slow living itu keywordnya adalah hidup santai, sederhana, tapi bermakna. Coba ya, kalian bisa enggak? Sekarang banyak yang pakai 3 istilah ini. Santai, sederhana, dan bermakna. Iya, ini lagi-lagi jargon sih, diucapkan seindah itu tapi dijalankan sesulit itu. Jadi konsep ini sebenarnya lahirnya dari Italia. Ada seorang penulis dan kawan-kawannya namanya Carlo Petrini. Saat itu dia berjuang, sebenarnya awalnya bukan slow living tapi slow food. Jadi dia dan teman-temannya ini sedang demo, sedang memprotes pendirian McDonald di mana-mana. McDonald itu kan terkenalnya sebagai fast food, makanan cepat saji, yang itu ya tidak sehat dan lain sebagainya. Itu kan kita menyebutnya fast food. Nah, mereka ini protes, mbok ayo kita bikin gerakan antitesisnya fast food ini. Nanti dikenal sebagaimana slow food. Boleh nanti Pak Edi bikin menu slow food. Yang lain kan menunya fast food semua, kita bikin slow food. Slow food itu zaman itu di Italia tahun 80-an, itu ya makanan-makanan tradisional yang dimasak dengan berkeringat, dengan capek, tapi ya rasanya ngangeni. Tidak sekedar makanan cepat saji yang bikinnya kurang nyeni. Jadi pelan-pelan tapi ya itu tadi penuh gizi, enak, ada seninya masuk. Hidup tidak terburu-buru. Ya seandainya ngopi ya tidak sekedar cepet-cepet bikin kopi, tapi dinikmati setiap tegukannya, tidak kesusu-susu. Fast food itu kan hanya untuk orang yang kesusu-susu. Pingin segera beres, segera jadi, terus segera melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Khas barat dengan logika efisiensi. Nah, kita boleh ngambil antitesis ini karena konsepnya Peter ini nanti diambil oleh penulis yang lain namanya Carl Herone dengan konsep slow living. Hidup juga begitu. Kalau bisa yo jangan terlalu cepat lah. Kenapa sih jangan terlalu cepat? Kalau terlalu cepat mungkin kamu sukses, tapi kamu tidak bisa menikmati prosesmu jadi sukses. Padahal proses juga penting loh. Kalau kamu tidak menikmati proses, berarti kamu tidak mengambil pelajaran dari proses. Jadi itu gunanya slow living. Slow living itu ayo direm sedikit, jangan cepet-cepet. Itu kan kebalikannya hari ini. Hari ini itu kan semua pengen cepet. Kamu kuliah juga
diwanti-wanti sama dosenmu, kaprodimu, kamu harus lulus tercepat terbaik kan gitu. Terus nanti dapat selempang tulisan cum laude, tercepat terbaik. Iya, dan kamu tidak menikmati masa kuliahmu, tiap hari absen kuliah, apalan, kamu terus lulus cepet. Iya, jadi nanti ditanya, kamu di Jogja 4 tahun sudah jalan-jalan kemana saja? Yo dari kos ke kampus, Pak. Nggak ngerti kiri kanan, kamu nggak menikmati. Jadi ayo dinikmati hidup ini. Allah itu menganugerahkan waktu itu antara lain untuk dinikmati. Kok kamu loncat-loncati, kok kamu buang-buang, kamu ingin segera mencapai ini, mencapai itu. Iya, capailah, tapi nikmati waktumu, take your time. Yo meskipun jangan disalahpahami, oh kalau begitu saya malas-malasan selama ini sudah pas itu, Pak. Bukan itu, beda dengan males-malesan ini. Jadi begini nanti, slow living itu rumusnya yang pertama mindfulness. Mindfulness itu kamu menikmati setiap detik hidupmu, kamu menyadari apa yang kamu lakukan dan menikmatinya. Kita sering, hari ini kan era multitasking. Kamu tidak bisa hanya melakukan satu aktivitas di satu waktu. Kamu misalnya nongkrong di kafe ini kan tidak sekedar nongkrong saja, tidak sekedar minum kopi saja, tapi ya dengerin musiknya sambil kamu buka HP-mu dan lain sebagainya. Kamu tidak kuat satu aktivitas di satu waktu. Jadi kamu tidak bisa menikmati setiap teguhan minumanmu, menikmati setiap cemilanmu. Kamu misalnya di sini sambil pegang HP sambil minum kopi. Kamu tidak sadar kopinya itu rasanya enak apa tidak enak. Kamu tidak ngerti. Begitu ditanya gimana rasanya kopinya di basa-basi. Ya gitu sih kopi itu. Seperti kopi-kopi yang lain. Kamu tidak bisa spesifik. Kenapa? Selama ini kamu terlalu cepat menikmati hidupmu. Pelan-pelan. Mindful itu menyadari setiap detik yang berlalu dari hidupmu. Ini membuat kita ya kalau dalam bahasa agama lebih bersyukur. Banyak orang yang hidupnya tidak sekarang dan di sini. Hidupnya nanti di masa depan atau kemarin di masa lalu. Ada yang masih belum move on dari 3 tahun yang lalu, pikirannya kemarin terus. Ya mungkin kemarin, astagfirullah calonku sudah nikah sekarang ya, padahal dulu saya. Pikiranmu kesangkut di sana, tidak maju-maju. Ada yang pikirannya di masa depan. Besok saya jadi apa ya Pak? Jodoh saya kayak gimana ya Pak? Model itu ngarep terus. Kamu tidak sempat menikmati masa kini. Dan itu ya membuat hidup jadi tidak terlalu nyaman bagimu. Karena kamu tidak bersyukur, tidak mindful tadi. Nikmatilah. Wong Allah itu menganugerahkan setiap helaan nafasmu itu kan untuk disyukuri. Indahnya luar biasa loh kalau kamu lihat di UGD itu untuk bernafas saja pakai alat bantu, ventilator, dan itu mahal. Kamu gratis menghirupnya tapi tidak pernah sadar dan tidak pernah menikmati. Itu baru hembusan nafas, belum detak jantung, belum yang lain-lain. Nikmat di sekelilingmu banyak. Kadang-kadang pikiranmu paneng terus, sampai disopo temenmu sambil senyum kamu tidak sadar, merengut terus, mencureng terus. Iya, temennya sudah siap-siap senyum, kamu mencureng, temenmu nggak jadi senyum akhirnya. Kan kamu sering begitu, pikiranmu tidak di sini. Jangan-jangan ya malam hari ini banyak yang raganya di sini tapi pikirannya di mana-mana. Kamu tidak menikmati momen malam hari ini. Mungkin karena pacarmu ada di mana gitu. Wah ini tak tinggal ke sini, jangan-jangan digodain orang-orang ini di sana. Sedang ngapain ya? Mungkin bisa begitu pikiranmu. Kamu tidak menikmati momen yang ada di sini. Galau oleh bayanganmu tentang masa depan, masa lalu, atau pikiran aneh-aneh apa. Itu yang disebut mindfulness. Yang kedua, slow living itu kalian harus menyediakan waktu khusus untuk me time. Waktu yang untukmu. Banyak sih saya yakin di sini orang-orang baik yang seperti tadi ingin hidup bermakna, berguna bagi yang lain.
Kamu luar biasa jasamu untuk orang lain, tapi lupa dengan dirimu sendiri. Ada salah satu quotes dari filosof yang bilang, kalau perlakuan kita pada diri kita itu dilaporkan ke pengadilan, mungkin kita sudah lama di penjara. Karena kita itu kejam sekali pada diri kita. Coba kamu cek kekejamanmu pada dirimu sendiri. Kamu paksa ini itu. Kalau gagal kamu marahi. Sering enggak kalian marah? Aku piye to ya, bodoh banget aku itu, susah banget. Nanti kamu marahi dia tiap hari kalau gagal. Kadang-kadang kamu hukum. Kamu siksa dia dengan makanan yang enggak bergizi. Kamu siksa dia dengan kegemaranmu yang menyakitkan dirinya. Nah, ya wis. Jadi kita sering kejam sekali sama diri kita. Pernah enggak kamu terima kasih sama dirimu? Wahai diriku, terima kasih ya sudah mengantarkanku pada titik ini yang kamu kan enggak pernah terima kasih sama dirimu. Kalau marah sama dirimu sering, pasti. Kecewa dengan dirimu, tidak menerima situasimu dan lain sebagainya. Maka pentinglah kamu sediakan waktu khusus lah. Ya kalau enggak bisa tiap hari, ya seminggu sekali lah me time. Pak, saya suka sekali lihat video-video yang gitu, saya ngambil me time tiap hari untuk itu. Ya itu so, enggak boleh. Nanti kamu malah nyesel. Itu termasuk menyiksa dirimu loh ya. Dosa itu bagian dari kamu menyiksa dirimu sendiri. Jadi ciri kedua itu, ambil me time. Yang ketiga, biar kamu tidak terlalu lelah, khawatir ketinggalan ini, ketinggalan itu, buatlah prioritas. Iya, dalam hidup kita ini memang banyak hal penting. Tapi ya tidak semuanya kamu urusi sekaligus biar selesai tuntas segalanya semuanya. Capek kamu nanti. Apa saja mau kamu urusi. Bikin prioritas. Oh ini nomor 1 Pak, kalau yang ini nomor 2, kalau ini yang nomor 3. Kalau bisa jalan semua oke, kalau tidak bisa ya saya dahulukan yang ranking lebih tinggi. Itu menghindarkanmu dari kelelahan yang tidak perlu. Kadang-kadang kita itu, waduh Pak, saya harus kuliah ini, tapi organisasi gimana? Walah pacar nelpon lagi Pak, harus minta dijemput. Ayo kamu dahulukan yang mana ini? Apa kuliah, apa organisasi, apa pacar? Kalau setiap kali tabrakan kamu harus mikir, waktumu habis, energimu habis. Cara paling gampang apa? Kamu bikin prioritas. Saya di Jogja ini Pak, saya karena anak rantau, ya nomor 1 kuliah, nomor 2 organisasi, nomor 3 pacar. Ini contohnya. Atau terserah kamu, tidak wajib begitu. Oh karena saya ini anak rantau juga Pak, ya saya nomor 1 pacar Pak. Karena saya khawatir tidak dapat lagi kalau sudah saya lepas. Nomor 2 organisasi, kuliah terakhir saja lah Pak, gampang itu. Loh boleh, monggo saja. Kamu yang punya hidupmu, yang ngatur prioritas dirimu. Tapi adanya prioritas memudahkanmu untuk memutuskan menghemat energimu. Banyak keluhan anak-anak muda hari ini itu kan overthinking. Overthinking itu mikir dalam, mikir luas hal-hal yang tidak perlu. Kadang-kadang sudah mentok, sudah buntu, ya kamu stres karepe dhewe akhirnya. Cara paling mudah untuk menghemat energi berpikirmu apa? Bikin prioritas. Saya nomor 1 ini Pak, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Nah, jadi ya kalau ndak tabrakan sih ndak apa-apa, tapi kalau begitu tabrakan, jalankan sesuai prioritas. Jadi ini yang dimaksud slow living. Jadi kamu nyaman, ndak kesusu-susu, ndak terburu-buru, santai, dinikmati setiap detik hidupmu. Nah yang terakhir untuk slow living ini, tipsnya adalah frugal living. Atau kadang juga pakai istilah minimalisme. Yang sering merepotkan kita adalah kepemilikan sesuatu yang berlebihan. Apa saja itu? Makanya tadi rumus kedua kan sederhana. Sederhana itu mbok kita hidup yang pas saja, jangan berlebihan. Kita itu kadang berlebih-lebih. Boleh saya tanya, di kamarmu ada berapa baju?
Atau kalau anak kos mungkin saya sebut di kamar ya, nggak di lemari ya, karena anak kos itu kan bajunya nyendal di mana-mana. Kan mestinya jumlahnya banyak anak-anak hari ini tuh. Wong kamu setiap buka Shopee terus nutul. Pesan lumayan mumpung murah, begitu nyampe kamarmu ada kualitasnya kok begini tipis kayak sarangannya anu. Enggak jadi dipakai, sudah beli numpuk saja. Dipakai sekali ternyata nggak enak, numpuk lagi. Bayangkan berapa banyak barang yang harus kamu rawat yang enggak kamu pakai. Ada baju yang kamu sayangi, eman-eman kalau dipakai besok kalau ada acara penting. Lah wong hidupmu enggak pernah penting. Jadi bajunya enggak pernah dipakai. Nanti begitu mau dipakai, sudah enggak muat ternyata. Atau sudah out of date zamannya, enggak zaman lagi baju kayak gini. Lihat terus kamu capek-capek merawat baju, beli baju kemarin buat apa? Jadi kadang-kadang kita mengikut arus tren saja, kita lupa bahwa kepemilikan itu kan harusnya ekuivalen dengan kebutuhan. Kalau memang butuh perlu ya ndak apa-apa, tapi kalau sekedar koleksi ndak terlalu butuh ngapain? Apalagi kalian yang mahasiswa hidupnya hanya di satu kamar kos misalnya, itu apa saja dibeli. Kadang-kadang kita itu manja kan, pengen melakukan sesuatu, gimana caranya ada sapu yang jalan sendiri ya, terus kamu beli yang elektronik itu. Begitu kamu taruh, ndak karu-karuan nyapunya, terus malah ndak bersih, akhirnya numpuk di pojok gudang. Kamu nyari alat untuk ini, kamu beli, ini gimana caranya pembersih layar HP, kamu beli, kamu semua. Padahal ya ndak ngefek ya, kamu pakai biasa saja kan bisa. Jadi kamu beli, nanti lama-lama ya ndak kepake juga, numpuk. Kadang-kadang ketumpuk di mana hilang terus kamu beli lagi. Jadi di kamarmu sebenarnya ada banyak barang kembar, bukan karena kamu butuh, karena tidak kepake. Kamu lupa naruhnya di mana. Apalagi mahasiswa, di atas buku ada celana dalam, di atasnya ada gelas, di atasnya lagi ada, kan bisa begitu kalau mahasiswa. Ayo ya kamu latihan frugal living. Coba nanti setelah ini kamu kembali ke kamar, coba kamu tunjuk satu-satu barangmu. Ini saya masih butuh ndak? Masih perlu ndak? Ini masih butuh ndak? Masih perlu ndak? Coba beranikan diri, ndak terlalu butuh sih, turun dari layar. Sumbangkan saja kalau memang ndak terlalu butuh. Mungkin yang lain lebih perlu daripada yang sedang numpuk di kamarmu. Kadang-kadang kita itu sayang ya Pak, siapa tahu kapan-kapan kepake. Dan kapan-kapan itu ndak pernah datang. Iya. Jadi kamu memelihara sampah. Jangan lupa, semakin banyak kepemilikan ya semakin banyak kerepotan. Kamu harus merawatnya. Mungkin kamu harus beri pewangi. Mungkin kamu dan ngeboti lemarimu dan lain sebagainya. Padahal kalau orang-orang sufi itu ya baju itu maksimal 3. Kalau sufi lo ya. Kalau kita kan 3 itu kan 1 dipakai, 1 dicuci, 1 ditaruh disimpan. Nanti yang dipakai dicuci, yang disimpan dipakai, yang tadi dicuci disimpan, muter terus. Loh Pak, kalau pas kebetulan kepakai semua ya sementara nggak pakai baju. Kalau di kamar kan nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu banyak yang kita butuhkan. Pedomannya fungsi saja. Jangan tren, jangan gaya. Ini gaya hidup seperti ini mulai dipopulerkan di mana-mana. Kita terlalu banyak sampah. Sampah apapun, ya termasuk sampah pikiran. Yang tidak perlu. Pikiran yang tidak perlu, mau kamu buang saja, ngapain sih? Nyusah-nyusahi hidup kita. Baik, jadi ada beberapa rumus tadi. Yang pertama, apa mau Mas Eding? Tak takoni ben ndak ngantuk. Lali dia. Apa ayo? Yang pertama tadi apa ayo? Yang pertama pleasure life, good life dan meaningful life. Meaningful life, pinter. Yang kedua, hidup itu ada senangnya, ada susahnya. Kita harus siap dua-duanya biar nyaman. Yang ketiga, yuk latihan hidup yang santai.
sederhana tapi bermakna. Itu yang disebut frugal living. Baik, tambah satu lagi cek waktu nih Mas jam 09.00. Tambah satu lagi teorinya tidak apa-apa ya. Ini saya menyebutnya bobolan atau semacam jalan keluar biar tetap nyaman meskipun kita ada masalah. Tadi kan hidup itu kadang naik, kadang turun. Terus gimana Pak kalau kita sedang menghadapi masalah? Tidak bisa Pak saya menipu diri kita untuk tetap nyaman ketika dalam masalah. Ya jujur saja kalau sedang ada masalah ya sedih Pak. Kalau tidak ada masalah ya senang. Kan hidup itu normalnya begitu. Sedih boleh, merasa tidak nyaman boleh, asal jangan lama-lama di situ. Ya kalau lama-lama ya bahasa profesionalnya kalian jadi tidak produktif. Bahasa psikologinya itu namanya kalian stres. Tambah dalam lagi jadi depresi. Tambah dalam lagi namanya edan. Jadi jangan ya. Yuk kita cari bobolan sekarang. Jalan keluar. Ini saya ambil dari mana-mana. Ada filosof eksistensialis namanya Schopenhauer yang membuatkan kita 3 bobolan. Nanti masih ada bobolan yang lain. Bobolan yang pertama, ini ngerti bobolan enggak? Jalan keluar tapi kalau kalian nonton film itu kan ada rute, kalau kalian tiba-tiba lift mati ada bencana apa itu jalan evakuasi. Nah itu yang perlu evakuasi segera karena kalau berlama-lama di situ bisa gawat. Ini saya sampaikan ya biar teman-teman, karena saya tidak tahu teman-teman muda hari ini banyak sekali dikritik karena strawberry generation-nya. Kemarin-kemarin saya dapat berita, ada beberapa berita yang tidak enak, berita tentang suicide. Kalian sampai di titik itu mungkin karena saking buntunya, maka yuk kalian baik-baik sama temanmu ya. Dengarkan dia kalau sedang curhat. Dengarkan saja, jadilah pendengar yang baik pertama-tama. Jangan terlalu bersemangat untuk menasehatilah. Kadang-kadang nasihatmu tambah bikin ruwet. Ya. Kadang-kadang kamu terlalu semangat menasehati itu orang tambah jadi drop. Apalagi kamu nasehatinya rodo dalam itu. Wah, kamu melanggar perintah Allah sesuai surat Al-Baqarah ayat sekian. Iya. Itu orang sedang bermasalah tambah judek, apalagi mbok ancam-ancam neraka, itu ancamannya neraka. Itu tambah stres koncomu. Jadi yuk latihan jadi pendengar yang baik dulu ya. Karena mungkin teman-temanmu yang sampai di titik buntu itu sebenarnya ingin didengarkan. Kita itu sebagai sahabatnya kadang-kadang ya karena mungkin terlalu sering ngaji jadi wawasanmu luas. Kamu dicurhati 2 kata, kamu ceramah 10 menit. Nanti dulu nasihatnya dengarkan dia sampai tuntas karena kadang-kadang yang seperti itu sebenarnya dia hanya ingin didengarkan dan diakui dan didukung dan diterima. Jadi jadilah teman yang baik hari ini ya. Amati sekelilingmu. Kalau ada teman-temanmu kelihatan sedih, gelisah ya, kamu dekati, kamu temani. Ya meskipun jujur saja kamu jawab tidak punya, kalau tiba-tiba dia bilang pinjam 100 dulu dong. Ya. Ya kalau dia tiba-tiba bilang gitu ya kamu jawab saja podo. Kita senasib kalau dalam hal itu. Nah begini, ada 3 bobolan, ada 3 jalan keluar dadaan yang disarankan oleh Schopenhauer. Yang pertama namanya jalan estetik, yang kedua jalan etik, yang ketiga jalan asketis. Ini sama-sama tik-tik atau sama-sama tis-tisnya. Yang pertama jalan estetik. Jalan estetik itu ya sederhananya lewat seni, lewat hobi dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Katarsis.
Boleh kok Pak, kalau sedang stres sama sekali boleh kamu lari ke seni, misalnya dengerin musik, nonton drama Korea, apalah kegemaranmu apa, jalankan, tidak apa-apa. Itu namanya katarsis. Cari jalan untuk healing. Yang suka jalan-jalan ya jalan-jalanlah saja untuk healing. Sedang suntuk-suntuknya dirimu, keluar jalan-jalan, itu namanya katarsis. Iya, masalahmu tidak hilang, tapi kamu tidak sejudek itu, tidak sestak itu. Jalan estetik itu jalan keluar sementara, karena dia memang sementara, tapi berguna untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang ada dalam dirimu. Tidak usah malu-malu. Kalau sukanya koplo ya dengerin koplo saja, sukanya dangdut dengerin dangdut saja, tidak apa-apa. Tidak usah khawatir dicela orang, alah kamu gayamu metal, dengerannya campur sari misalnya, tidak apa-apa. Selera itu beda-beda, setiap orang wajar. Mungkin kamu pakai baju jean yang keren itu, begitu didengarkan lagu India ternyata. Ya tidak apa-apa, yang penting kamu ada pelampiasan untuk nyaman hidup. Kadang-kadang kan kita dengerin musik itu rasanya semua masalah selesai. Sementara, tapi itu yang disebut katarsis. Kalau sukanya nonton film, nonton saja. Sukanya main game, ya main game saja. Tapi jangan game online yang judi ya, nanti malah tekor kami. Biasa saja, jangan ngeslot. Jadi ini katarsis namanya. Cari pelarian, cari pelampiasan sementara. Ini yang paling awal. Tapi kalau memang teman-teman ndak nyaman Pak saya, wong itu cuma sementara. Mbok ada yang lebih permanen, ada. Yaitu jalur etik atau jalur etis. Jalur etis ini maksudnya apa? Lakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk mendistraksi kesedihanmu. Karena kebaikan itu pada orang lain membahagiakan. Kamu ada masalah apa gitu, wes sudahlah, daripada sumuk-sempek, hari ini semua di kos-kosan ini saya bantu nyapu dan bersihkan kamarnya semua misalnya. Itu contoh sih. Kalau ada yang mau ya bagus. Tapi kan capekmu bisa menutupi kesedihanmu dan membahagiakan. Nanti teman-teman kosmu pulang, terima kasih padamu semua, terus kamu ditraktir. Tapi ini bisa mendistraksi lebih panjang, melakukan kebaikan. Ini namanya jalur etis. Di jalur etis juga bermakna anchoring. Anchoring itu saya terima saya susah, saya terima saya sedih, asal saya tidak ini, tidak itu yang sifatnya negatif. Jadi ini jalan kedua. Jadi kalau teman-teman sedang suntuk luar biasa, tidak ada solusi, mau ini sulit, mau itu sulit, ambil jalan etis. Kalau estetik tidak bisa. Lakukan kebaikan apa saja. Kebaikan sosial boleh, kebaikan personal boleh. Kebaikan personal itu ya kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau ini pun masih belum sembuh, sulit sekali Pak, saya ini masalahnya besar sekali, problemnya besar sekali. Ada jalan ketiga, kata Schopenhauer, ini jauh lebih permanen, yaitu jalan asketik. Jalan asketik itu kalau istilahnya Ki Ageng Surya Mentaram, ini jalan mungkret. Ya, mungkret itu mungsret. Apa ya bahasa Indonesia ini mungkret itu ya? Mengkerut. Jadi menjauh sebentar dari keramaian. Jadi dalam rangka apa? Mengurangi keinginan-keinginan. Sebagian besar kegelisahan, kegalauan kita karena keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai. Maka ada solusi permanen apa? Mengurangi keinginan. Jadi keinginannya secukupnya saja. Keinginan pun harus sederhana secukupnya. Pak, katanya motivator-motivator itu kan kita harus bermimpi besar Pak, punya target-target yang luar biasa. Oke boleh, tapi tetap yang realistis saja. Jangan mimpi yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena pada akhirnya akan membuatmu
Stres membuatmu kecewa, membuatmu depresi karena tidak terpenuhi. Terlalu besar mimpimu. Maka ini yang dimaksud jalan asketik. Menarik diri sebentar. Boleh di kamar atau boleh menjauh total kemana, uzlah atau kholwat kemana, monggo. Dalam rangka apa? Mencari ketenangan dulu. Nanti kalau saya sudah stabil, kuat, yo balik lagi. Ini namanya jalan asketis. Maka ini yang saya maksud bobolan ya. Kalau nanti teman-teman begitu besarnya masalahmu sampai sulit cari jalan keluar, sementara saja biar hidupmu tetap nyaman sambil mencari solusi, ambil salah satu dari 3 ini yang mungkin kalian lakukan. Ini yang saya maksud bobolan sementara. Jadi apakah itu estetis, yang kedua etis, yang ketiga asketis. Alhamdulillah Mas Eding sudah lulus malam hari ini, sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, sudah apa belum Mas? Banyak, kalau mau ditambahin saya ada banyak. Ya wis, sudah dulu ya, monggo.